Di balik rutinitas sehari-hari yang tampaknya berjalan mulus, kadang muncul sebuah perasaan halus yang sulit dijelaskan. Sebuah ketidakpuasan yang samar, namun menuntut perhatian. Kita mungkin merasakannya saat duduk di meja kerja, mengulang pekerjaan yang sama, atau ketika melewati hari tanpa gairah. Ini bukan sekadar kelelahan fisik. Keletihan yang kita rasakan jauh lebih dalam, sesuatu yang menyentuh inti jiwa. Rutinitas yang semula tampak seperti bagian dari kehidupan normal kini mulai terasa seperti penjara tak kasat mata, menekan semangat dan mengaburkan pandangan kita akan makna kehidupan. Seringkali, rasa ketidakpuasan ini tidak muncul tiba-tiba. Ia membentuk dirinya perlahan, seperti embun yang mengendap di pagi hari. Hampir tak terlihat, tetapi semakin jelas seiring waktu. Ada keinginan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas biasa, sebuah dorongan untuk melampaui batasan-batasan kehidupan yang stagnan. Dalam momen-momen refleksi ini, mungkin terbersit pertanyaan mendasar, apakah kita telah kehilangan aliran hidup yang sebenarnya? Apakah tujuan kita dalam hidup mulai pudar di tengah kesibukan harian yang tiada henti? Rasa kehilangan arah ini seringkali membawa kita pada pencarian baru, mengundang kita untuk meraba-raba jalan kembali menuju arti sejati kehidupan. Apa yang dulu kita pikir adalah impian sekarang terasa seperti beban yang tak lagi relevan. Kita merindukan kebebasan untuk mengejar sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang sejalan dengan suara hati. Pertanyaan tentang, untuk apa semua ini? Muncul semakin sering, mengguncang kenyamanan kita, dan mungkin perlahan membuka pintu menuju transformasi yang sesungguhnya. Rasa ketidakcocokan dengan rutinitas sehari-hari menjadi sinyal awal bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk ditemukan. Ini adalah panggilan dari dalam, sebuah undangan untuk mendengarkan bisikan halus jiwa yang selama ini mungkin kita abaikan. Ketidakpuasan ini bukanlah sesuatu yang harus ditolak atau diabaikan, melainkan tanda yang mendorong kita untuk melihat lebih dalam, mengarahkan perhatian pada apa yang benar-benar kita inginkan, dan menuntun kita pada jalur menuju perubahan sejati. Ketika ketidakpuasan mulai terasa semakin mendalam, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa jenuh yang muncul. Sebuah undangan halus, seringkali dalam bentuk intuisi atau perasaan yang samar, mulai menyeruak di dalam hati. Ini adalah panggilan yang tidak datang dengan suara lantang atau dorongan keras, melainkan dengan bisikan lembut yang menggugah kesadaran kita. Hidup yang penuh dengan pola otomatis, tempat kita berulang kali mengulangi siklus yang sama, kini terasa hampa. Seolah-olah ada sesuatu yang mulai meronta, menginginkan kita untuk berhenti sejenak dan melihat hidup dengan sudut pandang yang baru. Kesadaran bahwa kehidupan kita saat ini tidak lagi memenuhi kebutuhan batin yang mendalam, bisa menjadi pengalaman yang menggetarkan. Ini adalah momen ketika kita sadar bahwa kebahagiaan dan kepuasan yang sebenarnya tidak lagi bisa ditemukan dengan terus mengikuti alur yang sama. Kita mulai mempertanyakan segala hal yang dulu kita anggap pasti. Apakah pekerjaan kita benar-benar mencerminkan siapa diri kita? Apakah hubungan kita mendukung pertumbuhan jiwa kita? Apakah rutinitas kita membantu kita mencapai potensi tertinggi? Pada titik ini, kita tidak lagi mencari kenyamanan dalam kebiasaan lama, tetapi mendambakan kebebasan untuk mengeksplorasi potensi yang selama ini tertutupi. Keinginan untuk bertransformasi dari pola lama menuju mode penciptaan muncul perlahan namun pasti. Di dalam diri, ada dorongan yang semakin menguat untuk tidak hanya sekadar bereaksi terhadap kehidupan, tetapi untuk mulai menciptakan hidup yang kita inginkan. Kita menjadi terdorong untuk melampaui batasan-batasan yang telah kita buat sendiri dan memilih jalan yang penuh dengan kreativitas dan kesadaran. Inilah saatnya untuk menjadi arsitek kehidupan kita sendiri. Seseorang yang berani mengambil langkah berbeda, yang mengukir jalan dengan kesadaran penuh. Dorongan ini adalah panggilan jiwa untuk memasuki fase penciptaan. Bukan lagi hidup yang terjebak dalam reaksi tanpa arah, tetapi hidup yang dilandasi niat yang tulus, penuh dengan visi yang ingin diwujudkan. Ini adalah undangan untuk melepaskan segala bentuk pola lama yang membatasi dan melangkah ke arah yang sejati bagi diri kita. Dalam setiap keinginan untuk berubah, ada potensi luar biasa untuk menemukan kembali esensi diri,
untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejalan dengan tujuan jiwa kita. Kita diundang untuk menciptakan, bukan sekadar mengikuti arus, untuk hidup dengan penuh kesadaran, bukan hanya menjalani hari demi hari tanpa makna. Setelah panggilan untuk berubah menggugah hati, kita mulai menyadari bahwa kehidupan sejati tak bisa lagi dijalani dengan sekadar reaksi. Mode penciptaan, yang sebelumnya tampak sebagai konsep yang jauh, kini terasa sebagai kunci untuk keluar dari pola kehidupan yang monoton. Mode penciptaan bukan hanya sebuah tindakan, ia adalah cara baru dalam memandang dan mengalami hidup. Sebuah pergeseran besar dari kehidupan yang reaktif menuju kehidupan yang dipandu oleh niat dan kesadaran yang dalam. Memasuki mode penciptaan berarti kita berhenti menjadi sekadar penonton dalam cerita hidup kita. Kini kita mengambil peran sebagai pencipta yang mengarahkan, menyusun, dan menciptakan pengalaman hidup sesuai dengan visi batin. Setiap langkah menjadi ungkapan dari niat, setiap keputusan mencerminkan pilihan yang lebih selaras dengan jiwa. Dalam mode ini, kita mulai menyadari bahwa dunia luar tak lain adalah cerminan dari dunia dalam diri kita, bahwa apa yang kita lihat di luar hanyalah pantulan dari pikiran, perasaan, dan keyakinan yang kita bawa di dalam hati. Proses ini memerlukan kesadaran yang konstan, keberanian untuk terus-menerus menyadari setiap pikiran dan tindakan kita. Mode penciptaan adalah perjalanan tanpa akhir, di mana setiap momen menuntut kita untuk hadir sepenuhnya, dengan kesadaran yang mendalam akan apa yang kita ciptakan. Ini bukanlah jalan yang mudah atau cepat. Ini adalah jalan yang memerlukan komitmen untuk hidup dengan autentik, meninggalkan reaksi otomatis, dan menggantikannya dengan tindakan yang dipilih dengan hati-hati dan kesadaran. Melalui mode penciptaan, kita belajar menghargai proses perjalanan ini, bukan hanya hasil akhir. Dalam setiap langkah kecil yang penuh kesadaran, kita mulai merasakan harmoni yang mendalam antara dunia dalam dan dunia luar. Setiap tantangan yang muncul bukan lagi dilihat sebagai halangan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat niat kita, untuk menciptakan dari tempat yang paling sejati. Mode penciptaan adalah sebuah undangan untuk menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan diri kita, untuk menari selaras dengan ritme kehidupan, dan untuk menjadi sosok yang mampu membentuk realitasnya sendiri. Bukan karena kebutuhan untuk mengendalikan, tetapi karena kesadaran penuh bahwa kehidupan adalah cermin dari kedalaman hati kita. Dengan melangkah ke dalam mode penciptaan, kita merangkul peran sejati kita sebagai pengarah dalam perjalanan hidup ini, bukan lagi korban dari keadaan. Setiap hari, kita diberi kesempatan untuk menciptakan, memperbaharui, dan mendefinisikan ulang hidup sesuai dengan keinginan terdalam. Mode penciptaan adalah jalan menuju kebebasan sejati. Jalan di mana kita belajar bahwa segala yang kita cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam, menunggu untuk diungkapkan, dan dinyatakan dalam setiap tindakan yang kita ambil dengan kesadaran penuh. Ketika kita mulai melangkah keluar dari pola lama dan membuka diri terhadap panggilan batin, tanda-tanda perubahan seringkali muncul dengan cara yang halus namun nyata. Awalnya, mungkin ini hanyalah sebuah ketidaknyamanan yang samar, sesuatu yang tak lagi terasa cocok atau menyenangkan seperti dulu. Kehidupan yang dulu terasa cukup, kini mulai menunjukkan celah-celah kecil, yang menuntun kita untuk melihat bahwa ada lebih banyak hal di luar zona nyaman kita. Ketidaknyamanan ini bukan sekadar rasa bosan. Ia adalah tanda bahwa jiwa kita bersiap untuk menjelajahi makna yang lebih mendalam dan tujuan yang lebih sejati. Seiring perjalanan ini, sebuah kesadaran baru perlahan-lahan tumbuh di dalam diri. Kita mulai menyadari apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup, sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam pola hidup yang lama. Mungkin keinginan ini muncul sebagai renungan di malam hari atau dalam momen-momen hening ketika pikiran kita berhenti mengembara. Apa yang dahulu dianggap sebagai impian mungkin kini tampak kosong, sementara keinginan sejati, yang dulu tertutupi oleh tuntutan dunia luar, mulai menunjukkan wujudnya dengan jelas. Penemuan hasrat dan keinginan sejati ini adalah proses menggali kembali diri kita yang paling dalam, menemukan hal-hal yang mungkin telah lama terpendam atau terlupakan.
Ada semacam kesadaran bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kelelahan tanpa makna. Ketika hasrat sejati mulai bermunculan, ia membawa energi baru, sebuah kekuatan untuk mengubah, memperbarui, dan menyelaraskan hidup dengan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Dalam proses ini, kita mungkin merasa seperti bertemu kembali dengan diri sendiri, versi yang lebih murni dan autentik. Tanda-tanda perubahan ini juga dapat hadir dalam bentuk keinginan untuk melepaskan apa yang tak lagi mendukung pertumbuhan kita. Hubungan, kebiasaan, atau pola pikir yang dahulu kita pertahankan mungkin sekarang terasa seperti beban yang perlu dilepaskan. Ini bukanlah proses yang mudah, karena melepaskan membutuhkan keberanian dan kepercayaan bahwa sesuatu yang lebih baik menunggu di depan. Ketidaknyamanan ini bukan untuk dihindari, melainkan diterima sebagai bagian dari proses transformasi yang membawa kita lebih dekat pada esensi diri. Dengan munculnya tanda-tanda perubahan, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan tetap berpegang pada yang lama dan nyaman, atau kita berani membuka diri terhadap perjalanan yang baru, penuh ketidakpastian, namun menjanjikan kebebasan? Setiap tanda ini adalah undangan untuk mendengarkan suara hati yang seringkali tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia. Ini adalah kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup ini sudah sesuai dengan impian terdalam saya? Apakah saya berjalan di jalan yang benar? Dalam momen-momen ini, kita diundang untuk melangkah ke dalam sebuah petualangan baru, untuk mengejar hidup yang lebih sejati, penuh arti, dan selaras dengan jiwa kita yang paling dalam. Memasuki perjalanan perubahan, kita akan bertemu dengan salah satu ujian terbesar, ketidakpastian. Pada titik ini, keberanian kita benar-benar diuji, karena langkah untuk berubah seringkali menuntut kita untuk melepaskan pola lama yang mungkin selama ini kita anggap sebagai bagian dari identitas diri. Di hadapan ketidakpastian, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, berpegang teguh pada yang dikenal, atau melangkah menuju yang belum pasti. Namun, untuk menciptakan ruang bagi potensi baru, kita harus belajar untuk melepaskan apa yang tak lagi sesuai, meski ada rasa kehilangan yang menyertai. Melepaskan pola lama bukanlah sekadar mengubah kebiasaan. Ia adalah bentuk pembebasan yang lebih dalam, yang menuntut kita untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol absolut atas hidup. Di dunia yang serba tidak pasti ini, kita seringkali tergoda untuk memegang kendali penuh, berusaha merancang segala sesuatu hingga setiap detail terkecil. Namun, justru dalam melepaskan kendali itulah kita belajar untuk mengizinkan kehidupan berjalan dengan alirannya sendiri. Ketika kita mampu merangkul ketidakpastian, kita mulai membuka diri terhadap keajaiban yang mungkin terhalang oleh ketakutan kita sendiri. Dalam menghadapi ketidakpastian, kita diundang untuk percaya pada proses, untuk mempercayai bahwa apapun yang terjadi, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju versi diri yang lebih baik. Ini bukan berarti menyerah atau tidak peduli, melainkan melibatkan keberanian untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Melepaskan yang lama adalah cara untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Sebuah proses yang memerlukan hati yang terbuka dan pikiran yang fleksibel. Ketidakpastian membawa kita pada titik di mana kita mulai menggali kekuatan sejati di dalam diri. Dalam kegelapan dan ketidakjelasan, kita menemukan cahaya yang mungkin selama ini tersembunyi di balik rasa takut dan kekhawatiran. Kita belajar bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan teman yang mengarahkan kita menuju peluang baru. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang keberanian, keyakinan, dan ketangguhan. Disinilah kita tumbuh, bukan karena kita tahu semua jawaban, tetapi karena kita bersedia melangkah tanpa harus tahu kemana jalan ini akan membawa kita. Menciptakan ruang untuk potensi baru membutuhkan kesediaan untuk berdamai dengan ketidakpastian, mengizinkan diri kita terbuka pada kemungkinan yang lebih besar. Ketika kita melepaskan yang lama dengan penuh kepercayaan, kita menciptakan ruang bagi sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan. Di dalam ruang kosong itu, kehidupan menghadirkan peluang yang tak terduga, membuka pintu menuju pengalaman yang lebih bermakna. Kita mulai memahami bahwa ketidakpastian bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan lahan subur di mana mimpi-mimpi baru bisa tumbuh dan berkembang.
Dalam perjalanan menuju perubahan yang mendalam, kesadaran diri adalah fondasi yang kokoh yang tidak bisa diabaikan. Kesadaran diri adalah jendela yang memungkinkan kita melihat diri kita dengan jernih, tanpa penilaian atau ilusi. Dengan kesadaran diri, kita mulai menyadari pola-pola otomatis yang selama ini membatasi pertumbuhan kita. Pola yang mungkin telah lama berakar tanpa kita sadari. Momen-momen kecil, seperti pikiran yang tiba-tiba muncul atau reaksi otomatis terhadap suatu situasi, menjadi petunjuk berharga yang membawa kita lebih dekat untuk memahami diri sejati kita. Membangun kesadaran diri adalah perjalanan yang mengharuskan kita untuk memperhatikan pikiran, perasaan, dan tindakan sehari-hari dengan ketelitian. Setiap hari, kita dihadapkan pada keputusan kecil dan besar yang, jika dijalani tanpa kesadaran, akan membawa kita kembali pada pola lama. Namun, dengan melatih diri untuk memperhatikan setiap tindakan dan pikiran, kita mulai membedakan mana yang benar-benar selaras dengan keinginan terdalam kita, dan mana yang hanya reaksi otomatis yang telah lama terbentuk. Disinilah latihan seperti meditasi dan penulisan reflektif memainkan peran yang penting. Meditasi, dengan ketenangan yang diberikannya, memungkinkan kita mengamati pikiran dan perasaan tanpa tergoda untuk bereaksi. Di dalam keheningan itu, kita belajar untuk mendengarkan suara batin yang sering terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Sementara itu, penulisan reflektif memberi kita ruang untuk merangkai perasaan, pengalaman, dan pemahaman dengan kata-kata, yang tidak hanya membantu dalam proses refleksi, tetapi juga memperdalam pemahaman diri. Melalui praktik-praktik ini, kita mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Kesadaran diri membuka jalan bagi kita untuk memisahkan diri dari pola yang tidak lagi bermanfaat. Dengan kesadaran yang mendalam, kita belajar mengenali emosi dan reaksi tanpa harus larut di dalamnya. Kesadaran diri ini memberi kita kebebasan untuk memilih, bukan sekadar bereaksi, sehingga setiap tindakan dapat menjadi wujud autentik dari diri kita yang sejati. Kesadaran diri adalah undangan untuk melihat jauh ke dalam diri, memahami lapisan-lapisan yang membentuk identitas kita, dan dengan penuh cinta, mulai melepaskan apa yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Dalam proses ini, kita menemukan ruang untuk menciptakan diri yang lebih sejati, bukan berdasarkan harapan atau tuntutan dunia luar, tetapi berdasarkan kedalaman jiwa kita sendiri. Kesadaran diri bukanlah pencapaian satu kali, ia adalah proses yang terus-menerus, di mana setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperdalam hubungan dengan diri kita sendiri. Dengan kesadaran diri, kita mengubah setiap aspek kehidupan menjadi sebuah meditasi, sebuah refleksi dari siapa kita sebenarnya. Ia menjadi kompas yang membimbing kita, membawa kita menuju kehidupan yang lebih selaras, lebih bermakna, dan penuh kebebasan sejati. Setelah menyadari pentingnya melepaskan pola-pola lama, langkah selanjutnya dalam perjalanan perubahan adalah membangun kebiasaan baru yang selaras dengan diri sejati kita. Kebiasaan, meskipun terlihat sederhana, adalah pondasi yang membentuk hidup kita sehari-hari. Ia bagaikan akar pohon yang menancap dalam, menopang dan mengarahkan setiap aspek kehidupan kita. Dalam proses transformasi, menciptakan kebiasaan baru bukan hanya sekadar mengganti tindakan. Ia adalah proses menanam benih baru yang akan tumbuh menjadi hidup yang penuh makna. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil. Kita mungkin tergoda untuk mengubah segala sesuatu dalam sekejap, tetapi seringkali, tindakan-tindakan kecil yang konsistenlah yang memiliki dampak terbesar. Setiap kali kita memilih untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kecenderungan negatif atau pola lama, kita sedang mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa kita siap untuk sesuatu yang baru. Ini bisa berupa tindakan sederhana seperti meluangkan waktu beberapa menit untuk merenung setiap pagi, atau menetapkan niat positif sebelum memulai hari. Langkah-langkah kecil ini adalah fondasi dari kebiasaan baru yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita. Selain membangun tindakan baru, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan juga merupakan langkah penting. Lingkungan kita, baik secara fisik maupun sosial, memiliki pengaruh yang besar terhadap pola dan kebiasaan kita. Ketika kita dikelilingi oleh hal-hal yang mendukung visi hidup yang kita inginkan, perubahan menjadi lebih mudah.
Kita bisa mulai dengan merapikan ruang pribadi, menyingkirkan benda-benda yang tak lagi relevan, atau mengisi ruang kita dengan hal-hal yang memotivasi dan menginspirasi. Di sisi sosial, memilih berada di sekitar orang-orang yang memiliki visi serupa atau yang mendukung perjalanan kita dapat membantu memperkuat komitmen kita untuk membangun kebiasaan baru. Membangun pola baru yang selaras dengan keinginan sejati adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Kita tidak lagi bergerak berdasarkan ekspektasi atau tuntutan dari luar, tetapi dengan keyakinan pada suara batin yang memandu kita. Kebiasaan baru ini adalah cara kita mengekspresikan diri yang paling autentik, memberi ruang bagi jiwa untuk bersinar tanpa harus tertahan oleh keterbatasan lama. Setiap kebiasaan yang kita bangun menjadi refleksi dari komitmen kita terhadap diri sendiri, langkah nyata untuk merangkul versi diri yang paling sejati. Membentuk kebiasaan baru memang tidak selalu mudah. Ada kalanya kita terjebak dalam pola lama atau merasa putus asa saat menghadapi tantangan. Namun, setiap kali kita bangkit dan memilih untuk mencoba lagi, kita memperkuat tekad dan dedikasi kita terhadap perubahan. Kebiasaan baru bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan buah dari ketekunan dan kesabaran. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk menghargai proses dan merayakan setiap kemajuan kecil, karena setiap langkah adalah bagian dari transformasi yang lebih besar. Pada akhirnya, kebiasaan baru ini bukan hanya tentang mengubah tindakan sehari-hari. Ia adalah cermin dari transformasi batin yang kita jalani, sebuah komitmen untuk hidup dengan lebih autentik, lebih penuh kesadaran, dan lebih setia pada diri sendiri. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah akar yang memberi kita ketenangan dalam menghadapi dunia luar. Sebuah fondasi kokoh yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan integritas dan ketenangan sejati. Dalam perjalanan menuju transformasi, salah satu pelajaran terpenting yang kita pelajari adalah seni mengalir dengan kehidupan. Kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas, merencanakan setiap langkah dengan harapan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Namun, kehidupan, dengan segala kompleksitas dan ketidakpastiannya, seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Dalam menghadapi kenyataan ini, kita diundang untuk melepaskan ketegangan dan menyerahkan diri pada aliran alami kehidupan. Mengalir dengan kehidupan bukan berarti menyerah atau menjadi pasif. Ia adalah tentang menemukan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Ini adalah proses yang menuntut kita untuk memahami ritme alami dari pengalaman kita dan menghargai bahwa setiap momen, baik yang menyenangkan maupun menantang, memiliki makna dan tujuan. Ketika kita belajar untuk menerima keadaan apa adanya, kita mulai membuka diri terhadap kemungkinan yang lebih besar, memungkinkan keajaiban dan pengalaman baru untuk memasuki hidup kita. Praktik kehadiran adalah kunci dalam mengalir dengan kehidupan. Ketika kita sepenuhnya hadir dalam setiap momen, kita dapat merasakan keindahan yang ada di sekitar kita dan dalam diri kita. Kehadiran membawa kita ke tengah-tengah kehidupan, memungkinkan kita merasakan setiap detil, dari nafas yang mengalir hingga suara alam di sekitar kita. Dalam keadaan ini, kita belajar untuk melihat dengan lebih jelas. Kita dapat memahami pelajaran yang tersembunyi dalam setiap pengalaman dan merasakan hubungan yang mendalam dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita juga perlu mengingat bahwa tindakan yang diambil dari tempat ketenangan dan kejelasan biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik. Ketika kita terburu-buru atau dipenuhi kekhawatiran, keputusan yang kita buat seringkali dipengaruhi oleh emosi negatif dan ketidakpastian. Namun, dengan meluangkan waktu untuk berdiam diri dan mendengarkan suara batin kita, kita dapat mengambil langkah yang lebih bijaksana, yang tidak hanya selaras dengan keinginan kita, tetapi juga dengan aliran kehidupan itu sendiri. Ketika pikiran dan hati kita terhubung, kita menjadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan kehidupan kepada kita. Mengalir dengan kehidupan juga berarti belajar untuk melepaskan harapan yang kaku tentang bagaimana sesuatu harus berjalan. Ketika kita mengizinkan diri untuk tidak terikat pada hasil tertentu, kita memberi ruang bagi diri kita untuk menerima apapun yang datang. Ini adalah bentuk kepercayaan, bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada semesta dan proses kehidupan. Dengan berani melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya,
kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan penemuan. Dalam keadaan ini, kehidupan menjadi guru yang membawa kita pada pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna. Kita akan menemukan bahwa mengalir dengan kehidupan bukan hanya tentang mengatasi tantangan, tetapi juga tentang merayakan momen-momen kecil yang sering kali terabaikan. Setiap detik yang kita habiskan dalam kehadiran penuh adalah kesempatan untuk terhubung lebih dalam dengan diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan dunia yang lebih luas. Dalam setiap tawa, setiap tangisan, dan setiap keheningan, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Ketika kita belajar untuk mengalir dengan kehidupan, kita menjadi bagian dari simfoni yang lebih besar. Kita menyadari bahwa kita bukan hanya pengamat, tetapi juga pemain aktif dalam orkestra kehidupan, di mana setiap nada, setiap ritme, dan setiap perubahan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih tinggi. Dalam aliran ini, kita menemukan keindahan dan kekuatan dari keterhubungan kita dengan segala sesuatu, dari diri kita sendiri hingga alam semesta. Disinilah, dalam setiap momen, kita belajar untuk hidup dengan penuh rasa syukur, mengizinkan kehidupan untuk membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga dan menakjubkan. Dalam setiap perjalanan transformasi, salah satu kunci paling kuat yang seringkali kita abaikan adalah kekuatan dari hidup di saat ini. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan kesibukan, kita sering terjebak dalam pikiran tentang masa depan yang penuh kecemasan atau terjerat dalam penyesalan akan masa lalu. Namun, saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki, dan memahami serta menghargainya adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Kehidupan berlangsung dalam detik-detik kecil, nafas yang dihirup, senyuman yang dibagikan, dan keheningan yang dimiliki. Ketika kita benar-benar hadir, kita menemukan kekuatan yang tidak hanya dapat mengubah pengalaman kita, tetapi juga menciptakan realitas baru. Setiap saat menawarkan peluang untuk merangkul keindahan, untuk merasakan kedamaian yang mendalam, dan untuk menyadari potensi yang tak terbatas yang ada dalam diri kita. Dalam keadaan kehadiran, kita mulai menyadari bahwa kita adalah arsitek dari pengalaman kita sendiri. Menghargai kekuatan dari hidup di saat ini juga berarti melepaskan kekhawatiran yang seringkali membebani pikiran kita. Ketika kita terjebak dalam khayalan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, atau terjebak dalam kenangan yang menyakitkan dari masa lalu, kita membiarkan diri kita terkurung dalam penjara pikiran yang menghalangi kebebasan kita. Dengan berlatih hadir di saat ini, kita mengizinkan diri kita untuk keluar dari jeratan tersebut dan merasakan kebebasan yang berasal dari penerimaan. Dalam kehadiran, kita menemukan ruang untuk bernafas, untuk merasa, dan untuk benar-benar hidup. Di dalam momen-momen kehadiran ini, kita juga mulai memahami bahwa tindakan yang kita ambil dari tempat ketenangan dan kejelasan cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik. Ketika pikiran kita tenang, kita dapat melihat dengan lebih jelas, memahami tujuan kita, mengenali peluang, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dalam keadaan ini, kita terhubung dengan intuisi kita, suara batin yang membimbing kita menuju jalur yang selaras dengan kebenaran dan keinginan sejati kita. Saat kita berada di saat ini, kita juga menyadari kekuatan manifestasi niat. Pikiran dan perasaan kita adalah alat yang kuat untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Ketika kita mampu mengarahkan perhatian kita pada apa yang kita inginkan dengan penuh keyakinan, kita mulai menarik hal-hal tersebut ke dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang berpikir positif. Ini adalah tentang menyelaraskan energi kita dengan apa yang kita inginkan, dan memberi ruang bagi semesta untuk berkontribusi dalam pencapaian itu. Menjalani hidup di saat ini juga mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, baik yang kecil maupun yang besar. Momen-momen tersebut seringkali berisi pelajaran berharga yang mungkin terlewatkan jika kita tidak peka. Dalam keheningan, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu kita. Dalam tawa anak-anak, kita dapat merasakan murni kebahagiaan. Dalam kesederhanaan, kita dapat menemukan kedamaian yang kita cari. Setiap saat adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan merangkul kehidupan dengan sepenuh hati. Dengan menyadari bahwa saat ini adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan,
kita mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tidak ada lagi penyesalan yang harus dibawa. Kita mulai melihat bahwa setiap hari adalah sebuah anugerah, dan setiap saat adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan diri kita dan dengan apa yang benar-benar berarti. Dalam kekuatan berada di saat ini, kita menemukan bahwa kita tidak hanya bertahan dalam hidup, tetapi kita benar-benar hidup. Kita merangkul setiap detik dengan kesadaran dan rasa syukur, membiarkan kehidupan membawa kita ke arah yang lebih tinggi, lebih luas, dan lebih mendalam. Ketika kita melakukannya, kita tidak hanya menciptakan masa depan yang kita inginkan, kita juga menghidupkan setiap momen yang kita jalani, menjadikannya berharga dan penuh makna.